Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dosen, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Kami mahasiswa Universitas Riau Kepulauan, Teknik Industri, ingin mempresentasikan tugas untuk mata kuliah perancangan eksperimen yang diberikan oleh Pak dosen, Bapak Dr. Insinyur Abdullah Merjani STMT. Sebelumnya di sini ada tugas 8 untuk bab 7 di soal bab 7.10, 7.11 dan 7.12. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4, ada saya sendiri Jeffrey Saputra, kemudian ada Mbak Ardani, ada Mbak Erlinda Febri Hasibuan, ada Mbak Rumi Lestari Rita Silalahi, kemudian ada Pak Jampi Sahad Manalu. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Untuk soal 7.10, di sini ada soalnya yaitu pertimbangkan eksperimen defisiasi tinggi pengisian dalam tabel 6.24. Misalkan setiap replikasi dijalankan pada hari yang terpisah, analisis data dengan asumsi bahwa hari-hari adalah blok. Oke, boleh dilanjut Mbak slide-nya. Oke, kemudian ini untuk penyelesaian soal 7.10, langkah-langkahnya yang pertama, buka aplikasi Minitab, kemudian input data berdasarkan tabel 6.24, buat di worksheet 1, kemudian masukkan datanya, ada 16 tabel. Kemudian boleh dilanjut Mbak. Kemudian ini untuk yang langkah kedua, yaitu define custom design, klik start, kemudian pilih DOE, kemudian pilih faktorial, kemudian pilih define custom design, seperti yang ditampilkan pada slide. Kemudian pada kolom faktor, masukkan kolom A, B, dan C sebagai faktor. Kemudian masukkan D sebagai blok, kemudian klik OK. Seperti yang lengkapnya ada ditampilkan pada slide. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Riris. Kepada Mbak Riris, dipersilakan Mbak, silakan. Baik, terima kasih Mas Jeffrey. Baik, sekarang kita lanjut untuk ke langkah 3 untuk menganalisis factorial design. Kita masuk ke menu start, kemudian pilih DOE, kemudian menu faktorial, dan analyze factorial design seperti yang tertera di slide. Nah, akan muncul kotak dialog seperti di slide. Kita pilih run, deviation, kemudian OK. Nah, habis itu akan muncul nilai ANOVA di Windows-nya. Nah, untuk interpretasi hasil, untuk blok day signifikan, di sini kita bisa melihat bahwa pada hari pertama dan hari kedua itu ada perbedaan rata-rata field deviation. Ah, kemudian ada justifikasi penggunaan blok valid. Nah, untuk kesimpulannya, penggunaan blok atau day-nya tepat dan signifikan. Untuk faktor A, adalah faktor yang paling dominan. Kita bisa melihat di hasil yang ada di slide. Kemudian untuk faktor C dan interaksi B kali C itu berpengaruh moderat. Nah, kombinasi untuk yang terbaik untuk meminimalkan field deviation adalah A min 1, kemudian B positif 1, dan C min 1. Nah, untuk eksperimen field height deviation untuk soal 710, setelah dianalisis itu dengan mempertimbangkan DS block, ditunjukkan bahwa variasi antar hari itu memiliki pengaruh terhadap hasil pengisian untuk field height deviation. Kemudian faktor-faktor proses ABC-nya itu tetap memberikan kontribusi terhadap variasi, namun pengaruhnya menjadi lebih jelas setelah efek perbedaan harinya dikontrol. Nah, nah, kemudian pemodelan dengan blok itu meningkatkan akurasi karena mengurangi variabilitas yang tidak berasal dari eh, mana dia nih? Karena tidak berasal dari faktor eksperimen. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Linda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembahasan soal 7.11, di mana soal tersebut mempertimbangkan eksperimen deviasi tinggi pengisian dalam soal 6.24, misalkan hanya 4 run atau percobaan yang dapat dilakukan pada setiap shift. Siapkan desain dengan ABC.
dikonfrontir atau dalam replikasi 1 dan AC dikonfrontir dalam replikasi 2. Analisis data dan berikan komentar pada temuan Anda. Next. Untuk penyelesaian soalnya adalah pertama-tama langkah-langkah analisa di Minitab-nya kita input data seperti yang ada di slide, buka aplikasi Minitab-nya, kemudian isi worksheet seperti yang di slide ini. Kemudian langkah keduanya setup desain fraksional faktorial, kemudian pilih start, klik DOE, kemudian faktorial atau kemudian create factorial design. Kemudian pilih 2 level faktorial atau default generator. Kemudian di number of faktornya diisi 3. Kemudian diklik pada desainnya itu di number of replicate-nya ada diisi 2, di number of block-nya diisi 2. Kemudian klik faktor dengan A min 1 sampai 1, dengan B-nya min 1 sampai 1, dan C-nya min 1 sama 1. Next. Kemudian pada desain diklik number of replicate-nya itu 2, di number of block-nya 2, dan klik OK, maka akan muncul tampilan seperti di slide. Diklik faktornya juga diklik di A-nya diisi min 1 sama 1, dan di B-nya min 1 sama 1, dan C-nya di min 1 sama 1. Klik OK, maka akan muncul tampilan seperti slide yang ditampilkan. Next. Untuk langkah ketiga yaitu menganalisa data, kemudian pilih start, klik DOE, kemudian klik faktorial, kemudian klik analis faktorial design, kemudian di responnya itu diisi deviation, di temnya itu pilih semua main effect dan interaction effect, kemudian klik graph, pilih normal plot dan Pareto chart-nya, kemudian klik OK, maka akan tampil seperti tampilan di slide. Next. Setelah diklik OK, maka akan muncul hasil sebagai berikut, di mana analysis of variance-nya itu dengan totalnya itu 15 dan 78,375. Signifikan efeknya itu di mana faktor A, p-value sama dengan 0,07, itu artinya sangat signifikan. Di faktor C-nya dengan p-value 0,02, itu juga sangat signifikan. Sedangkan di interaksi AC, p-value-nya 0,032 cukup signifikan aja. Jadi untuk pembahasan dan komentarnya di findings, faktor A dan C memiliki pengaruh utama yang signifikan terhadap deviation. Yang kedua, interaksi AC juga signifikan, menunjukkan bahwa efek A tergantung pada level C, dan faktor B tidak signifikan secara statistik. Konfrontasi berhasil dilakukan tanpa kehilangan informasi penting tentang efek utama. Rekomendasinya yaitu fokus pada penguatan level A dan C untuk mengontrol deviation, mempertimbangkan interaksi AC dalam optimasi proses. Kemudian faktor B dapat diabaikan atau diset pada level yang ekonomis. Untuk next akan dijelaskan oleh Saudara Ardhani. Kepada Ardhani kami persilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan untuk soal 7.11 ini. Untuk kesimpulan dari soal 7.11 ini dengan eksperimen dengan co-founding adalah yang pertama, desain dengan ABC terconfounded di replicate 1 dan AC terconfounded di replicate 2. Dan hal ini tuh masih memungkinkan identifikasi efek utama secara baik. Kemudian, dari hasil analisis, efek utama tetap lebih dominan dibandingkan interaksi yang terconfounded. Kemudian, untuk pola yang konsisten antara kedua replikasi memperkuat kesimpulan bahwa faktor tertentu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap field height deviation meskipun terdapat co-founding.
Dan yang terakhir, tidak ditemukan indikasi bahwa confounding mengganggu interpretasi efek utama secara material. Next. Selanjutnya, akan saya jelaskan terkait soal berikutnya, yaitu soal 7.12. Yaitu tentang, soalnya adalah pertimbangkan eksperimen putting atau pukulan golf pendek dalam soal dengan tabel 6.25. Kemudian lakukan analisis data dengan mempertimbangkan setiap replikasi sebagai blok. Next. Yang pertama harus kita lakukan adalah untuk menyelesaikan soal tersebut menggunakan aplikasi Minitab. Yang pertama adalah kita harus menginput data-data dalam aplikasi Minitab dengan meng-create worksheet sebagai berikut. Di sini ada data yang ditampilkan, memasukkan 16 kombinasi faktor dengan masing-masing 7 replicates, dengan total sebanyak 112 baris data sesuai tabel yang ada di slide. Next. Kemudian yang kedua, kita membuka ANOVA di Minitab dengan dialog responses, kita isi distance atau yang ada di C6. Kemudian untuk model, kita masukkan model atau faktor, kita masukkan length, footer, break, dan slope. Kemudian untuk random faktornya kita kosongkan. Kemudian untuk bloknya kita masukkan variabel replicate sesuai dengan gambar yang ada di slide. Next akan dilanjutkan penjelasannya oleh Pak Jampi. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Ardani. Saya lanjutkan untuk penjelasan 7.12 untuk interpretasi output gambar umum pada percobaan putting asli hasil umumnya, di mana faktor yang signifikan yaitu length, output panjang sangat signifikan, kemudian slope level, phase downhill sangat signifikan, so break, stride, phase breaking signifikan, type of footer kadang tidak signifikan. So block replete sering menunjukkan di mana P lebih kecil dari 0,05, artinya kondisi antar replika memang berpengaruh dan layak digunakan sebagai blok sesuai tujuan soal. Beberapa interaksi seperti length slope dan break slope biasanya signifikan. Next. Putting eksperimen 7.2 yaitu dengan melakukan setiap replika sebagai blok. Variabilitas antar pengukuran dapat dipisahkan dari pengaruh faktor desain, panjang, jenis footer, break, dan slope. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor slope dan break memberikan pengaruh paling konsisten terhadap jarak foot. Efek interaksi tertentu juga terdeteksi mengindikasikan bahwa performa foot dipengaruhi kombinasi faktor, bukan faktor tunggal saja. Penggunaan blok meningkatkan model fit dan membantu mengurangi within treatment variation. Next. Maka kesimpulannya, secara keseluruhan, ketiga eksperimen menunjukkan bahwa penggunaan blok hari replens atau percobaan membantu mengurangi variabilitas tak terkendali dan membuat analisis lebih akurat. Efek utama pada ketiga studi lebih dominan, sementara interaksi hanya signifikan pada kondisi tertentu. Desain dengan confounding tetap dapat memberikan hasil yang valid bila dianalisis dengan benar. Faktor proses dan kondisi lingkungan terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap hasil, baik pada eksperimen, field height, maupun putting. Next. Demikian
Terima kasih. Kami dari kelompok 4, yaitu saya sendiri, Jampi Sahat, kemudian Mbak Ardani, Mbak Erlinda, Mbak Rumiris, dan Bung Jepri Saputra. Terima kasih. Thank you.